Ya, 3 rekor gila yang dicetak timnas Indonesia jika menang melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 1, lolos Piala Asia 2027. Demi permalukan timnas Indonesia, Filipina sampai kedatangan 8 pemain keturunan tambahan. Ada yang main di Liga 2 Jerman sampai di Liga 1 Norwegia. Dan yang terakhir, Filipin Rosier jadi direktur teknik PSSI-nya Arya Sinulinga. Nanti kita lihat ujarnya. Ya, simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda hanya di Kamus Bola. Ya, timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni nanti. Kemenangan dibidik timnas Indonesia. Demi meraih kemenangan, Sinteyong bakal memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk 17 pesepak bola yang berumput di luar negeri. Jika menang atas Irak, maka skuad Garuda akan mencetak 3 rekor yang gila. Apa sajakah itu? Ya, yang ketiga, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia belum pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sejauh ini baru ada 2 negara Asia Tenggara yang lolos ke fase ini, yakni Thailand dan Vietnam. Yang kedua, ranking FIFA akan melonjak. Jika menang atas Irak, maka timnas Indonesia bakal meraup tambahan 19,3 poin di ranking FIFA. Kondisi ini akan membuat skuad asuhan Sinteyong berpotensi naik 4 posisi dari peringkat ke 134 ke 130 dunia. Ya, sebanyak 4 negara yang bakal digeser skuad Garuda adalah Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, dan juga Gambia. Dan yang pertama, lolos Piala Asia 2027. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Sebanyak 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dipastikan akan melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Sudah cukup lama timnas Indonesia tidak merasakan lolos beruntun Piala Asia. Momen ini terakhir kali terjadi pada Piala Asia 2004 ke 2007 atau sekitar 20 tahun yang lalu. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Filipina akan diperkuat 8 pemain keturunan tambahan demi mengalahkan timnas Indonesia di lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengkonfirmasi 8 pemain ini sudah memegang paspor Filipina dan siap turun untuk melawan Vietnam dan timnas Indonesia di 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Askal, julukan Filipina masih berambisi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski saat ini mereka menghuni dasar klasemen Grup F. Setelah lewat 4 pertandingan, Filipina berada di dasar klasemen Grup F dengan 1 angka, terpaut 6 poin dari timnas Indonesia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina lolos ke babak ketiga asalkan menyapu bersih 2 laga sisa kontra Vietnam dan timnas Indonesia. Sambil berharap di laga lain, timnas Indonesia kalah dari Irak dan tumbang dari mereka. Jika kondisi itu terjadi, maka poin Filipina dan Indonesia sama-sama 7, namun mereka unggul head to head. Lantas, siapa sajakah 8 pemain keturunan yang dimaksud? Mereka adalah Rafael Obermer dari LC Paderborn di Liga 2 Jerman. Lalu ada Anthony Markanich dari Santa Lois City MLS, Joseph Bakay dari Odd di Liga 1 Norwegia, ada Zico Belli, New Mexico di Liga 2 MLS, ada Dylan Demuching dari Zulte Waregem di Liga 1 Belgia, lalu ada Johannes Selven di Vestri untuk Liga 1 Islandia, ada Blon Martin Christensen untuk Eilesunds di Liga 2 Norwegia, dan Adrian Ugelvik untuk Levanger di Liga 2 Norwegia. Ya, untuk Rafael Obermer sejatinya sempat mendapatkan panggilan untuk memperkuat Filipina pada tahun 2021 tetapi belum mendapatkan kesempatan bermain. Dan saat ini Rafael bermain di Liga 2 Jerman dengan memperkuat SC Paderborn. Gelandang berusia 28 tahun ini sudah tampil sebanyak 34 pertandingan di semua kompetisi
dengan mencetak 5 gol dan 5 assist. Ya memang menarik untuk dinantikan respon yang ditunjukkan Filipina di laga nanti. Sebab di saat bersamaan timnas Indonesia juga akan semakin kuat dengan kehadiran Kelvin Verdong dan juga Martin Paes. Ya, mantan pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier dikait-kaitkan akan menjadi Direktur Teknik PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia ini juga saat ini memang sedang mencari sosok yang tepat untuk menghuni posisi tersebut. Sebagaimana diketahui, posisi Dirtek PSSI saat ini kosong setelah ditinggalkan Indra Syafri. Oleh itu dikarenakan ia saat ini fokus bersama timnas Indonesia U20 sebagai pelatih. Anggota Komite Eksekutif PSSI Esko PSSI atau Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama Dirtek baru. Namun ia memang belum bisa bicara terlalu detail untuk saat ini. Ya tinggal diumumkan kok, sudah di depan mata aja, kata Arya. Pria berkacamata itu pun tidak memberikan jawaban pasti saat disinggung soal rumor Troussier yang akan menjadi Dirtek PSSI. Ia hanya meminta waktu lebih dahulu terkait sosok baru pengisi jabatan tersebut. Ya pokoknya nanti kita lihat deh, pokoknya sudah ada di depan mata, nggak lama, kata Arya Sinulinga. Ya lebih lanjut Arya mengatakan sosok Dirtek baru pastinya harus punya kualitas untuk kebaikan timnas Indonesia. Sebab ia menilai skuad Garuda saat ini sudah dihuni oleh pemain-pemain terbaik yang mana perlu tambahan Dirtek tak kalah berkualitas. Ini kan timnasnya sudah keren, pemainnya juga keren, pelatihnya juga keren, iya kan? Kata Arya. Ya, Troussier sendiri saat ini tengah menganggur usai dipecat oleh VFF. Pria asal Prancis itu diberhentikan setelah rangkaian hasil yang buruk termasuk kalah dengan 0-3 dari timnas Indonesia di Hanoi kemarin. Laga kontra Irak dan Filipina merupakan laga penting bagi timnas Indonesia untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Skuad Garuda punya peluang yang cukup besar karena hanya butuh 1 kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027.